Hello everyone, welcome to my YouTube channel Jasa Marga Persero, kodenya JSMR. Saya belum pernah membahas tentang saham ini sepertinya, karena di layoutnya ini tidak ada uh, bekas pembahasan sebelumnya. Jadi oke, kita akan ulas secara Elliott Wave ya. Jadi kita akan melihat secara time frame daily di area ini. Kita coba dulu ada di kisaran berapa. Oke. Jadi ada satu invalidation level yang menjadi kunci daripada pergerakan dari jasa marga. Secara technically ada beberapa support resistance yang harusnya masih berada dalam tempatnya atau bahkan di break oleh JSMR ini ke depan, yang mana salah satunya adalah yang terdekat. Kalau melihat dari, kita akan bicara secara time frame yang terdekat ini teman-teman ya. Kita akan bicara tentang time frame yang terdekat ini, bahwa kalau dari sini saya kira sudah handbrake. Ini sudah tapi belum 161. Oke. Kalau melihat dari tipe chart secara, ya katakanlah secara lower degree, karena kita hanya mengambil chart yang terjadi secara ringnya tidak terlalu jauh juga kan ini. Nah, ini kita lihat bahwa potensi daripada GSMR ya, ini masih, kalau secara technically ini masih akan bisa di break. Secara di break, secara technical dia masih akan bisa di break untuk price berada di bawah berapa ini? 3240 ya. Jadi masih bisa di break. Kenapa kok bisa di break? Karena memang kalau ini kita katakan sebagai kita anggap pakai ini aja, katakanlah ini sebagai wave 1 karena ini kita pakai lower degree ya, tidak pakai tanda kurung. Kemudian ini adalah wave 2 nya. Oke. Apabila ini kita anggap sebagai wave 3, lalu ini adalah wave 4. Oke ya, ini 3, ini 4 nya di sini. Oke. Kemudian ini adalah wave 5. Nah, apakah bisa seperti ini? Saya katakan ini sudah bisa. Artinya ini sudah bisa dikatakan komplit atau selesai ya. Ini sudah bisa dikatakan, karena apa? Karena kita melihat adanya potensi divergen di area ini. Kita sudah melihat divergen di area ini. Sekali lagi saya pernah bilang, divergen itu hanya terjadi di wave 35, wave 3 dan wave 5. Maka divergen kalau menurut versi saya hanya terjadi di impuls ya, di impuls. Semua impuls harus terjadi divergen, semua impuls harus terjadi divergen. Oke. Nah, lalu kalau katakanlah ini sudah komplit di 5 wave ya, di 5 wave. Yang jadi pertanyaan adalah 3 swing yang di sini, 1 2 3. Oke. Kita akan coba ulas yang di ini lower degree. Ini harusnya juga sudah selesai. Artinya ya, nah ya kan, artinya apa? Ini selesai di 3 swing up,
dia tidak pernah bisa break di 161. Ini 161 nya. Nah, lalu price turun. Nah, kalau ini seperti ini, maka harusnya technical ini harus berada di agak sedikit ke bawah. Saya geser. Ini wave 3 nya di sini. Ini adalah wave 5, wave 4 sorry. Karena kalau mengambil wave 4 yang ini terlalu kecil sebetulnya. Terlalu kecil. Beda kalau kita memandang ini sebagai satu trend low down. Ya, kalau ini adalah sebagai trend low atau down, maka saya share dulu lah websitenya sebelum saya lanjut. Sebelum saya lanjut teman-teman, apabila teman-teman ada pertanyaan tentang analisa ataupun ingin melakukan satu kerjasama, silakan kontak nomor WhatsApp saya 08591069971932. Ini ada 13 nomor, silakan kontak di nomor ini. So hopefully ke depan kita bisa melakukan satu kerjasama, entah dalam bentuk analisa atau yang lainnya. Silakan jangan ragu untuk bisa kontak nomor ini atau bisa komentar di bawah ya. So kita lanjut. Nah, kalau ini menjadi satu area trend down, maka harusnya ini adalah menjadi invalidation level. Yang artinya bahwa kalau ini menjadi invalidation level, maka price ini justru akan jatuh. Ya, kalau ini menjadi invalidation level, maka price technically dia harus jatuh. Itu harus jatuh karena apa? Ini adalah invalidation levelnya. Kalau namanya invalidation level, dia tidak boleh di break. Kalau di break, trennya ganti. Nah, sekarang kita lihat secara ke belakang seperti ini. Apabila ini invalidation level, kenapa kok bisa ini jadikan satu invalidation level, Bang? Bukankah ini, oke, ini saya taruh di sini. Sekali lagi ini WhatsApp nomor saya ya. Nah, silakan kontak. Ini kenapa ini menjadi invalidation level? Dikarenakan ini loh, ini kan higher, dia kan tidak bisa di break oleh higher setelahnya. Ini yang menjadi alasan kenapa ini menjadi satu invalidation level. Kalau ini jadikan invalidation level tidak bisa, karena ini sudah di break dari price sudah nge-break dari low nya ini, sehingga kita berasumsi bahwa ya invalidation levelnya ada di area ini. Terus kira-kira akan dalam apa untuk kejatuhannya? Oke, ini saya hapus yang ini aja. Nah. Oke, ini juga saya hapus. Ya. Kalau melihat, membaca, mendengar, ya. Ini price secara tree swing, hukum tree swing, analisa tree swing, minimum targetnya akan berada di 2800. Ini adalah area yang minimum akan dicapai oleh wave 5 ini. Nah, ini baru dapat. Maka bisa dikatakan saat ini GSMR dalam masa turning low atau turning down. Nah, seperti ini, dia potensinya turning mengarah ke bawah. Ini kita hanya melihat secara market versi yang ini. Ya, tidak melihat dari sisi yang ini. Kita hanya melihat dari sisi yang ini, membaca dari sisi yang ini. Ini adalah tiga swing low. Kenapa kok jadi 3 swing low? Karena di sini dia sudah bisa nge-break dari lower sebelumnya di area ini, sehingga ini menjadi invalidation level di area ini. Lalu area mana lagi yang menjadi satu kunci ke depan? Nah, kunci ke depan adalah ini, perhatikan di 3590, kemudian di area ini
lalu tentunya di area invalidation levelnya. Jadi 3 angka ini 3590 dan 4440 ini harus dipecahkan oleh price. Dia harus bisa break daripada ini. Tambah lagi dia harus break daripada invalidation level untuk confirm bahwa dia akan naik. Tetapi karena kita mengukurnya mulai dari sini, kita sudah ukur karena kita sudah mengukur secara Elliott tadi, kita ukur secara 3 swing low, maka inilah akan menjadi area untuk di break kemudian, atau menjadi targeting area dari GSMR. Jadi melihat dari potensinya teman-teman, saya masih berpotensi bahwa secara teknikal GSMR masih akan bisa untuk turning low lagi hingga ke 2800. Kemudian alasan keduanya adalah ini. Ini. Alasan keduanya adalah upper BB ini sudah berada di bawah sudah berada di bawah ME. Jadi kalau kita perbesar akan jadi seperti ini. Ya. Jadi upper BB sudah berada di bawah ME. Ini sudah membentuk satu zona. Jadi ini sudah menjadi satu area, mungkin bisa dikatakan area no loss zone, atau area apalah namanya. Yang penting yang jelas bahwa potensi ketika upper BB atau lower BB ini sudah berada di bawah atau di atas, potensi untuk dia meneruskan tren itu lebih tinggi. Ya, potensinya dia lebih tinggi. Seperti ini. Seperti ini. Lower BB di atas ME. Potensi kenaikannya lebih tinggi daripada penurunannya. Sama seperti ini juga, kan gitu. Ini juga, ini potensi kenaikannya kan tinggi. Oke. Nah, itu teman-teman sedikit analisa tentang GSMR. Jadi secara technical GSMR menurut view yang saya dapat berdasarkan Elliott, next targetnya akan berada di kisaran 2800. Kita kasih arrow dulu, jadi masih akan berada di lower. Jadi potensinya dia akan masih berada di untuk membentuk satu low hingga target ke 2800. Setelah itu baru kita tentukan kapan nanti bisa melakukan opsi buy di GSMR. Semoga membantu. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Apabila ada pertanyaan silakan kontak nomor WhatsApp saya yang ada di nomor ini. Ya, kerjasama dan lain sebagainya silakan. Apabila ingin kerjasama, melakukan kerjasama analisa maupun yang lain, bertanya tentang saham yang perlu dibahas, silakan kontak di nomor WhatsApp saya. 08591009. Have a nice day, bye bye.